Nama saya Riana Ripka Manurung dengan NIM 171501194. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang SPEK. Yang pertama adalah penggunaan SPEK. Instrumen kedokteran nuklir seperti kamera gamma single photon emission compute tomography atau yang biasa disebut dengan SPEK dapat memberikan informasi tentang pengambilan citra hati radiofarmasi yang disuntikan dan memberikan hasil kuantitatif serta variasinya di berbagai bagian hati. Kamera gamma SPEK juga memiliki kemampuan untuk memprediksi perkembangan penyakit hati dan komplikasi pasca operasi pada operasi hati. Kombinasi antara kamera gamma SPEK dan CT bahkan memberikan informasi yang lebih visual dengan citra 3 dimensi fungsi hati segmental dan volume fungsional hati. Selanjutnya adalah prinsip kerja SPEK. Koloid belerang diberi level 99 M radioaktif TC dan memancarkan radiasi elektromagnetik saat disuntikan ke dalam tubuh. Radiasi yang memiliki daya tembus tinggi sebagian diserap oleh organ saat melewati beberapa organ di dalam tubuh sebelum terdeteksi oleh sistem detektor kamera gamma SPEK. Kemudian program komputer akan mengubah profil radiasi dari sistem detektor menjadi gambar yang menggambarkan distribusi senyawa radioaktif di dalam tubuh yang bergantung pada beberapa faktor seperti fisiologi, patofisiologi, morfologi dan kepadatan organ pada lokasi tertentu, status fungsional organ, dan tingkat metabolisme pada beberapa jaringan. Perkenalkan, nama saya Cutrahmi Mahardika Putri, NIM 181501213. Saya akan menjelaskan tentang metode preparasi radioisotop, di mana di sini digunakan technetium 99M sulfur colloid. Teknik pembuatan radioisotop pada jurnal dilakukan dengan metode pelabelan, di mana dilabelkan dengan sulfur colloid sehingga menjadi technetium 99M sulfur colloid. Untuk pencitraan SPECT atau single photon emission compute tomography, technetium 99M sulfur colloid diperoleh dengan cara pencampuran antara technetium 99M dengan kit radiofarmaka atau cold kit farmasi yang mengandung natrium tiosulfat dalam media asam. Kemudian dipanaskan pada suhu 95 sampai 100 derajat Celcius selama 5 sampai 10 menit pada water bath. pH kedua campuran ini diatur menjadi 6-7 dengan penambahan larutan baper. Perkenalkan, nama saya Mikes Manu Ginting Manik dengan NIM 171501186. Saya ingin menjelaskan mengenai metode penyiapannya. Pada penelitian ini, subjeknya itu terdiri dari 24 relawan dengan rentang usia 43 sampai 59 tahun yang telah menjalani pemeriksaan kesehatan dengan menjawab beberapa pertanyaan medis dan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu pengukuran berat badan, tinggi badan, denyut nadi, suhu, tekanan darah, dan ukuran lingkar perut. Aktivitas radiofarmasi 99 mTC SC dalam spuit dihitung menggunakan kalibrator dosis. Pengukuran itu dilakukan di spuit yang menggunakan kalibrator dosis yang sudah dikurangi hitungannya sebelum diberikan secara intravena pada setiap pasien. Sintigrafi hati dilakukan menggunakan kamera gamma SPECT Anyscan S2 kepala dengan kolimator energi rendah resolusi tinggi atau LEHR yang diposisikan di area hati dan limpa di depan dan di belakang setiap pasien. Gambaran statik planar diambil 30 menit setelah injeksi radiofarmasi untuk mendapatkan gambaran hepar, anterior, posterior, lateral kiri, kanan, dan oblik limpa masing-masing. Saya Yasmin Jalsa Fahrani dengan NIM 181501177. Komputomografi atau CT dapat memberikan informasi mengenai volume hati dan menunjukkan kelainan dengan adanya keganasan. Kamera gamma single photon emission compute tomography atau disingkat dengan kamera gamma SPECT dapat memberikan informasi mengenai pengambilan citra hati radiofarmasi yang disuntikkan dan memberikan hasil secara kuantitatif serta variasinya di berbagai bagian hati. Keunggulan lain dari kamera gamma SPECT ini adalah dapat mendiagnosis perkembangan penyakit sirosis hati dan juga dapat mendiagnosis ada atau tidaknya terjadi komplikasi pasca operasi hati. Kombinasi dari SPECT dan CT dapat memberikan informasi lebih visual dengan citra 3 dimensi fungsi hati segmental dan volume fungsional hati.
Dosis yang diberikan berkisar antara 3-6 milikur. Dosis rata-rata yang diberikan adalah 3,61 kurang lebih 0,57 milikur untuk kelompok kontrol dan 4,36 kurang lebih 1,12 milikur untuk kelompok lain. Dalam penelitian ini, fungsi hati diamati menggunakan pencitraan 99 mtc sulfur koloid SPECT pada relawan yang berpartisipasi. 99 mtc sulfur koloid disuntikkan secara intravena ke subjek. Citra yang tersegmentasi diolah untuk mendapatkan serapan pada hati dan limpa dan serapan lobus kiri dan kanan dari hati. Rasio serapan hati dan limpa dan lobus kiri kanan di hati diolah untuk memperkirakan distribusi sulfur koloid dan mendapatkan nilai fungsi hati relawan. Berikut adalah gambar potongan koronal hati dan limpa anterior setelah segmentasi citra SPECT untuk mendapatkan rasio serapan lobus kiri dan kanan pada hati dan rasio serapan hati dan limpa. Pada gambar A merupakan gambar hati pada relawan yang normal. Gambar B adalah gambar pada relawan yang mengalami sirosis hati. Hasil penelitian pada jurnal yaitu ditemukan perubahan dosis yang disuntikkan di hati, tetapi tidak ada perubahan dosis di limpa pada pencitraan SPECT. Hasilnya menunjukkan bahwa radiolabel 99 mtc sulfur koloid sebagian besar terakumulasi di hati. Dosis yang terakumulasi dalam limpa tidak dapat diketahui secara keseluruhan, yang mungkin disebabkan oleh clearance radiolabel dari hati yang tidak terserap sepenuhnya oleh limpa, tetapi didistribusikan ke organ lain seperti jejunum dan ileum. Kesimpulan dari hasil diskusi dan penelitian ini adalah penilaian menggunakan 99 mtc sulfur koloid dapat memberikan gambaran tentang fungsi hati dan menunjukkan perbedaan yang bermakna antara relawan dengan hati yang normal dan relawan dengan sirosis hati. Serapan lobus kiri dan kanan berhubungan dengan dosis injeksi pada semua relawan dan menunjukkan serapan lobus kanan lebih tinggi dibandingkan lobus kiri pada hati.